sekarang guys. Di sini kami sedang hantu, guys. meneliti Saksikan cerita Lentera Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan menjelaskan apa sih itu komunikasi data, dan di sini juga kami akan menjelaskan ada 7 layar OSI yang juga akan kami bahas lebih detail. Oke, ini merupakan video mata kuliah komunikasi data, dan langsung saja kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Halo, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device yang terhubung menggunakan media transmisi dalam sebuah jaringan. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara 2 titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Kedua, ada klasifikasi komunikasi data. Berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima, komunikasi dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi video audio. Yang pertama saya menjelaskan mengenai komunikasi suara. Komunikasi suara adalah komunikasi data yang hanya memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara. Contoh dari komunikasi audio antara lain adalah telepon, radio, voicemail, dan lain sebagainya. Kedua, komunikasi video. Komunikasi video adalah komunikasi data yang memungkinkan untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Contoh media komunikasi video antara lain adalah CCTV, Videotron Outdoor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komunikasi audio-video. Komunikasi audio-video adalah komunikasi data yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar visual. Contohnya dapat berupa video call. Dalam komunikasi data terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar yang efisien tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung atau periferal secara remote. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Yang keempat, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Yang kelima, mempercepat penyebarluasan informasi. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen dalam komunikasi data. Dalam komunikasi data ini, yang pertama adalah pengirim. Pengirim merupakan perangkat atau entitas yang mengirimkan data atau informasi kepada penerima. Yang kedua, penerima. Penerima merupakan perangkat yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Dan penerima ini bertugas untuk menerima dan memproses data yang diterima. Yang ketiga adalah data. Data ini merupakan informasi yang akan dikomunikasikan antara pengirim dan penerima. Data dapat berupa teks, media, gambar, audio, video, atau bentuk data lainnya. Yang keempat, media pengiriman. Media atau perantara yang digunakan untuk melakukan pengiriman data antara pengirim dan penerima. Contohnya seperti kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, dan jaringan kabel. Yang terakhir merupakan protokol. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur komunikasi data antara pengirim dan penerima. Protokol menyediakan pedoman yang memastikan pengiriman data yang dapat diandalkan, pengaturan koneksi, pengaturan format data, dan lain-lain. Contoh protokol yang umum digunakan adalah HTTP dan FTP. Selanjutnya, transmisi data. Pada dasarnya, transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer maupun elektronik. Adapun dalam transmisi data ini ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. Media transmisi yang digunakan sama dengan media transmisi
yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi, contohnya seperti kabel dan nirkabel. Yang kedua, kapasitas channel transmisi adalah suatu kapasitas atau ukuran suatu data yang dapat dikirimkan melalui media transmisi yang diibaratkan seperti IPA. Dalam kapasitas pengiriman data dinyatakan dalam bps atau byte per second. Yang ketiga, tipe channel transmisi. Ada beberapa tipe channel transmisi, yaitu transmisi satu arah, transmisi dua arah pergantian, transmisi dua arah serentak. Yang keempat, kode transmisi yang digunakan. Yang sering digunakan yaitu ASCII, kode Dogot, sandi 4 atau 8, BC dan BCD, binary code desimal. Yang kelima, protokol perangkat lunak. Ada banyak sekali jenis protokol dalam komunikasi data, namun yang perlu kamu ketahui yaitu HTTP, DNS, HTTP, FTP, dan Telnet. Yang keenam, penanganan kesalahan transmisi. Dalam transmisi data, noise dapat menyebabkan kesalahan. Deteksi dan koreksi kesalahan transmisi dilakukan dengan teknik pantulan, pengecekan parity 2 koordinat, atau cyclic redundancy checking untuk memastikan integritas data yang ditransmisikan. Oke, materi selanjutnya yaitu ada aliran data. Nah, di sini aliran data ada beberapa ya, terdiri dari 3, dan sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada aliran data simplex. Apa sih itu aliran data simplex? Jadi aliran data simplex merupakan aliran data yang pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya ada televisi dan radio. Nah, selanjutnya di sini ada aliran data half duplex. Pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian. Contohnya ada walkie-talkie, email, dan chat. Dan yang terakhir ada aliran data full duplex. Di aliran data ini, pengirim dan penerima informasi dapat berkomunikasi secara bersamaan. Contohnya seperti telepon dan video call. Di komunikasi data ini terdapat 7 layer OSI ya. Nah, di sini kita akan bakalan bahas lebih dalam. Oke. Untuk layer yang ada di komunikasi data ini terdiri dari layer TCP/IP dan OSI. Ini merupakan 2 model lapisan komunikasi yang umum digunakan dalam jaringan. Model OSI memiliki 7 lapisan dan memberikan pandangan teoritis terhadap komunikasi. Sementara TCP/IP memiliki 4 lapisan yang lebih terpadu dan digunakan secara luas di internet. Nah, lapisan OSI melibatkan fisikal, data link, jaringan, transport, session, presentation, dan application. Sementara itu pada TCP/IP melibatkan network access, internet, transport, dan application. Nah, meskipun konsepnya berbeda, keduanya digunakan sebagai panduan dalam perancangan dan pengelolaan jaringan. Oke, langsung saja kita bakalan bahas lebih detail untuk 7 layer model OSI. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan fungsi dari 7 OSI layer. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak dengan peranannya dan fungsi masing-masing. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan dalam konsep OSI layer. Yang pertama yaitu application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Oke, selanjutnya di sini ada presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap dan mengakses. Presentation layer berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara 2 perangkat komputer, melakukan enskripsi data dari perangkat sumber, lalu mendeskripsi data pada perangkat penerima. Yang ketiga, session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos.
Contohnya, untuk mengirimkan 100 data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50, tiba-tiba jaringan terputus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. Yang keempat, transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda, agar dapat saling mengoptimalkan. Juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika data gagal terkirim. Yang kelima ada network layer. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer ini mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan atau routing dengan lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Keenam, ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Ketujuh, ada physical layer, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer ini mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukan, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital, bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lain. Email yang Anda kirimkan bergerak melalui ketujuh lapisan OSIS pada layer sebelumnya. Proses yang cukup panjang, bukan? Sebelumnya mungkin Anda tak pernah membayangkan bagaimana proses itu berjalan. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi video penjelasan dari kami kelompok 1 mata kuliah komunikasi data. Buat teman-teman yang merasa materi kami kurang jelas, boleh nih ditanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kelas kami. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bruh.